Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan belajar untuk mempelajari pendidikan karakter. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di channel kami. Agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya. Oke, kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, di sebuah sekolah terdapat dua jenis fasilitas olahraga, lapangan sepak bola yang besar dan terawat, serta ruang olahraga dalam ruangan yang kecil dan kurang terawat. Lapangan sepak bola sering digunakan oleh tim laki-laki, sementara ruang olahraga kecil lebih sering digunakan oleh tim perempuan. Akibatnya beberapa siswi merasa kurang dihargai karena fasilitas mereka tidak sebaik yang digunakan oleh siswa laki-laki. Pihak sekolah berencana memperbaiki fasilitas tersebut, tetapi anggaran yang tersedia terbatas. Mereka harus memutuskan apakah akan memperluas dan memperbaiki ruang olahraga dalam ruangan atau meningkatkan fasilitas lapangan sepak bola yang sudah ada. Bagaimana keputusan yang mencerminkan prinsip kesetaraan yang dapat diambil dalam situasi ini? A. Memberikan prioritas pada perbaikan ruang olahraga dalam ruangan untuk mengatasi ketimpangan fasilitas. B. Mengalokasikan dana untuk memperbaiki kedua fasilitas secara merata meskipun hasilnya mungkin tidak optimal. C. Fokus pada peningkatan fasilitas lapangan sepak bola yang sudah sering digunakan. D. Mengadakan survei kebutuhan siswa sebelum membuat keperluan. E. Menggabungkan dana dari sumber lain untuk memperbaiki kedua fasilitas secara maksimal. Kita bahas mulai dari opsi yang B. Mengalokasikan dana untuk memperbaiki kedua fasilitas secara merata, meskipun hasilnya mungkin tidak optimal. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Di sini ada permasalahan yang dimana siswa perempuan itu ruangan olahraganya lebih kecil, jadi kurang merata ya teman-teman. Jadi opsi B ini kurang tepat. Lalu yang C, fokus pada peningkatan fasilitas lapangan sepak bola. Ini juga kurang tepat karena hanya fokus pada lapangan sepak bola, sedangkan ruangan yang lain belum mendapatkan hal yang maksimal. Lalu untuk opsi yang E, menggabungkan dana dari sumber lain untuk memperbaiki kedua fasilitas. Ini juga memerlukan waktu yang cukup lama ya teman. Jadi kira-kira kita analisis antara A atau D jawaban dari soal yang pertama. Coba untuk di komen di kolom komentar, lalu kita analisis bersama-sama. Soal yang kedua, di sebuah desa kecil ada seorang anak bernama Budi. Budi adalah seorang anak yang memiliki banyak potensi, tetapi ia sering bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Suatu hari, Budi dihadapkan pada sebuah proyek besar di sekolahnya yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Di awal proyek, Budi meminta bantuan kepada teman-temannya dan berharap bisa menyelesaikan tugas itu dengan mudah. Namun teman-temannya juga memiliki tugas lain yang harus diselesaikan dan mereka tidak bisa memberikan banyak bantuan. Budi merasa cemas dan bingung karena dia harus menyelesaikan tugas tersebut sendirian. Ia mulai berpikir tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan proyek itu tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Budi memutuskan untuk mengatur waktunya dengan lebih baik, mencari informasi melalui buku dan internet, serta berusaha menyelesaikan proyek tersebut dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya, Budi berhasil menyelesaikan proyeknya tepat waktu
dengan hasil yang memuaskan. Dia merasa bangga dan menyadari pentingnya kemandirian dalam belajar. Dari cerita tersebut, nilai yang dapat diambil oleh Budi adalah A. Tidak perlu berusaha keras untuk menyelesaikan tugas. B. Kemandirian adalah hal yang penting untuk mencapai hasil terbaik. C. Bergantung pada teman lebih baik daripada berusaha sendiri. D. Tidak ada manfaat dalam bekerja sendiri. E. Proyek besar hanya bisa diselesaikan dengan bantuan orang lain. Sedangkan di sini Budi berusaha untuk mengerjakan sendiri karena teman-temannya lain sibuk ya. Jadi kita analisis mulai dari opsi yang A, tidak perlu berusaha keras untuk menyelesaikan tugas ini juga kurang tepat. Karena di sini Budi berusaha untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Walaupun di awal mungkin Budi meminta bantuan temannya. Lalu untuk opsi yang C, bergantung pada teman lebih baik. Juga kurang tepat karena jadi Budi lebih tahu ya, ternyata rasanya mengerjakan tugas sendiri itu lebih enak ya. Jadi jawaban yang C kurang tepat ya teman-teman. Lalu D, tidak ada manfaat dalam bekerja sendiri, ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena di sini Budi juga tidak menunjukkan manfaatnya ketika belajar sendiri atau ada manfaatnya. Jadi bisa mengatur waktunya dengan lebih baik dan mencari informasi melalui buku. Jadi jawaban yang kurang tepat. Lalu E, proyek besar hanya bisa diselesaikan dengan bantuan orang lain. Ini juga kurang tepat. Jadi semua proyek itu tetap bisa diselesaikan dengan mandiri. Walaupun mungkin kita bertanya ya. Tanya dengan meminta bantuan itu berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemandirian adalah hal yang penting untuk mencapai hasil terbaik. Soal yang ketiga, di sekolahnya Maya selalu dikenal sebagai seorang siswa yang kreatif. Suatu hari guru seni di sekolahnya memberikan tugas untuk membuat sebuah karya seni dengan tema keindahan alam. Maya merasa antusias dan mulai memikirkan ide-ide untuk tugas tersebut. Namun saat melihat teman-temannya membuat lukisan dengan pemandangan gunung, pantai, dan hutan, Maya merasa kebingungan. Semua orang sepertinya memilih tema yang sama, dan dia ingin membuat sesuatu yang berbeda. Maya pun memutuskan untuk berpikir lebih kreatif dan memilih tema keindahan alam di kota. Dia menggambarkan pemandangan kota dengan sentuhan yang unik, seperti taman kota, gedung yang tinggi yang dikelilingi pepohonan, serta suasana pagi yang cerah. Maya menggunakan berbagai teknik dan bahan untuk menciptakan karya seni yang menarik dan berbeda dari teman-temannya. Ketika karya seni Maya dipamerkan, guru dan teman-temannya sangat terkesan dengan ide dan kreativitasnya. Mereka merasa bahwa Maya berhasil mengubah pandangan mereka tentang keindahan alam yang tidak hanya bisa ditemukan di tempat-tempat alami, tetapi juga di kota. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa kreativitas itu adalah A. Kemampuan untuk meniru karya orang lain. B. Memiliki peran penting dalam menciptakan karya yang unik dan berbeda. C. Tidak terlalu penting dalam menyelesaikan tugas seni. D. Hanya bisa diterapkan pada karya seni yang tradisional. Hanya berguna jika mengikuti tren yang sedang populer. Jadi kreativitas itu menunjukkan bagaimana berbeda ya. Unik itu memiliki perbedaan dengan yang lain. Ya, kita mulai dari opsi yang A adalah kemampuan untuk meniru karya orang lain. Ini juga kurang tepat. Di sini Maya berusaha untuk memiliki sesuatu yang berbeda ya. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Di sini Maya memilih untuk membuat taman. Misalkan teman-teman yang lain memiliki pemandangan gunung, pantai, dan hutan. Jadi Maya membuat sesuatu hal yang berbeda. Lalu opsi yang C tidak terlalu penting dalam selesaikan tugas seni ini juga kurang tepat ya. Jadi setiap tugas itu adalah yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi semua penting. Lalu D hanya bisa diterapkan pada karya seni yang tradisional. Ini juga kurang tepat. Jadi semua seni itu memiliki daya kreativitasnya masing-masing ya. Lalu E hanya berguna jika mengikuti tren yang sedang populer. Ini juga kurang tepat. Jadi kita harus memiliki karya yang berbeda dan unik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
memiliki peran penting dalam menciptakan karya yang unik dan berbeda. Soal yang keempat, suatu hari di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan, dapat seorang anak bernama Ardi. Ardi adalah seorang siswa yang dikenal rajin dan tekun di sekolah. Tetapi ia juga sering merasa kurang percaya diri dalam beberapa hal. Pada suatu waktu, sekolah Ardi mengadakan lomba kreativitas untuk membuat proyek yang bisa membantu masyarakat di desanya. Ardi merasa terinspirasi untuk membuat sebuah alat yang dapat membantu petani di desa tersebut. Di desa mereka banyak petani yang kesulitan dalam memanen hasil pertanian mereka karena alat yang digunakan sudah sangat usang dan berat. Ardi mulai berpikir bagaimana ia bisa membuat alat yang lebih praktis dan efisien. Ia ingin membuat alat permanen yang mudah digunakan. Namun Ardi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak memiliki banyak pengalaman dalam membuat alat, tetapi ia ingin mencobanya. Setiap hari setelah pulang sekolah, Ardi mulai mencari informasi dari berbagai sumber, bicara dengan petani, dan mencoba membuat prototipe dari ide yang ada di pikirannya. Terkadang ia merasa frustasi karena tidak mudah untuk menciptakan alat yang diinginkan, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berusaha dan berinovasi mencoba berbagai cara untuk menyempurnakan alatnya. Setelah beberapa minggu, Ardi akhirnya berhasil membuat alat yang ia impikan. Alat tersebut ringan, mudah digunakan, dan terbukti efektif dalam memudahkan para petani memanen hasil pertanian mereka. Proyek Ardi pun berhasil memenangkan lomba kreativitas di sekolah. Semua orang di desanya sangat mengagumi usaha dan kreativitas Ardi, terutama karena ia melakukannya dengan penuh ketekunan dan kemandirian. Berdasarkan cerita di atas, sikap Ardi yang paling menonjol dalam proses pembuatan alat adalah berusaha untuk selalu bergantung pada orang lain dalam setiap langkah yang diambil. Dia mengandalkan kreativitas dan inovasi untuk menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Dia menghindari kesulitan dan memilih jalan yang paling mudah. Dia mengandalkan teori tanpa pernah mencoba untuk berpraktek langsung. Mencari cara tercepat untuk menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan kualitas. Jadi di sini Ardi berusaha untuk berinovasi ya, dengan bertanya, dengan mencari sumber, bertanya dengan petani, dan mencoba membuat prototipe. Ya, ini di sini ada kalimatnya. Buat prototipe. Ya, jadi kita lihat analisis mulai dari opsi A, berusaha untuk selalu bergantung pada orang lain. Ini juga kurang tepat karena di sini Ardi berusaha untuk mencari sumber dan berbicara dengan petani. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Lalu untuk opsi C, menghindari kesulitan dan memilih jalan yang paling mudah. Ini juga kurang tepat karena untuk inovasi itu memiliki usaha dan adanya hambatan ya. Mulai dari di sini hambatannya ada kesulitan dalam memanen hasil pertanian. Nah, jadi Arti harus tahu walaupun belum memiliki banyak pengalaman. Jadi opsi D kurang tepat. Karena di sini mengandalkan teori tanpa pernah mencoba. Jangan di sini walaupun Arti belum memiliki banyak pengalaman, tapi dia mau berusaha. Jadi opsi yang D kurang tepat. Lalu E mencari cara tercepat untuk menyelesaikan masalah. Ini juga kurang tepat karena di sini ada kalimat tanpa memperhatikan kualitas. Jadi jawabannya yang tepat adalah B, mengadakan kreativitas dan inovasi untuk menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Soal yang kelima, pada suatu hari pagi yang cerah, Siti, seorang siswa kelas 9, sedang mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Ia merasa khawatir karena beberapa pelajaran yang harus dipelajarinya cukup sulit. Namun Siti sudah belajar untuk tidak bergantung pada orang lain. Meskipun ibunya selalu mengingatkan agar tidak terlalu keras pada diri sendiri. Di rumah ia mengatur jadwal belajarnya dengan disiplin dan berusaha mencari cara-cara baru untuk memahami materi yang sulit. Seperti menonton video edukasi atau membaca buku lain selain buku pelajaran yang disediakan sekolah.
Dan begitu Siti merasa semakin percaya diri. Saat ujian tiba, Siti berhasil mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Meskipun beberapa agak sulit, ia merasa puas karena telah berusaha keras dan belajarnya secara mandiri. Setelah ujian, teman-temannya banyak yang menanyakan bagaimana Siti bisa belajar dengan begitu fokus, sementara mereka sering merasa tertekan. Siti menjelaskan bahwa kemandirian dalam belajar membuatnya lebih tenang karena ia telah mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Apa yang dapat dipelajari dari sikap Siti dalam menghadapi ujian? A. Siti selalu mengandalkan bantuan dari orang lain untuk belajar. B. Siti mengatur waktu belajar dan mencari cara sendiri untuk memahami materi. C. Siti tidak memperhatikan materi pelajaran dan hanya mengandalkan keuntungan. D. Siti tidak perlu dengan ujian dan merasa tidak perlu belajar. E. Siti hanya belajar ketika diminta oleh orang lain. Jadi di sini yang dapat kita ambil dari sikap Siti. Kita lihat mulai dari opsi A, Siti selalu mengandalkan bantuan orang lain untuk belajar. Oh iya, sebelum kita ke soal dan pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Yang kelima mulai dari opsi A. Kita lihat mulai dari A, Siti selalu mengadakan bantuan dari orang lain. Ini juga kurang tepat karena di sini Siti sudah belajar untuk tidak bergantung pada orang lain. Ya. Jadi di sini jawaban yang A kurang tepat ya teman-teman. Jadi di sini Siti mempersiapkan diri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Lalu opsi B, Siti mengatur waktu belajar dan mencari cara sendiri untuk memahami materi. Ini jawabannya tepat karena di sini Siti mencari cara dengan menonton video dan membaca buku lain. Untuk opsi C, Siti tidak memperhatikan materi pelajaran dan hanya mengandalkan keberuntungan. Di sini kurang tepat karena di sini ada kalimat Siti belajar dengan begitu fokus. Jadi C kurang tepat. Lalu D, Siti tidak perlu dengan ujian dan tidak perlu belajar. Ini juga kurang tepat karena di sini Siti berusaha belajar dengan menonton video dan membaca buku lain. Lalu Siti hanya belajar ketika diminta oleh orang lain. Ini juga kurang tepat. Walaupun di sini ibunya merasa khawatir, tetapi Siti tetap belajar, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, Siti mengatur waktu belajar dan mencari cara sendiri untuk memahami materi. Soal yang keenam, jika ada seorang siswa kelas 12 yang gemar membuat kerajinan tangan, suatu hari sekolahnya mengadakan lomba pameran karya seni yang menantang peserta untuk menciptakan karya dengan bahan-bahan yang terbatas, seperti kardus bekas, botol plastik, dan kain bekas. Dika merasa tertantang karena ia harus menciptakan sesuatu yang baru dan menarik dari bahan-bahan yang tidak biasa. Saya berpikir sejenak, Dika pun mulai merancang sebuah model miniatur kota menggunakan bahan-bahan yang ada. Dengan kreativitasnya, Dika berhasil menciptakan sebuah miniatur kota yang indah dengan setiap bangunannya terbuat dari kardus bekas dan kendaraan mini yang terbuat dari botol plastik. Saat pameran berlangsung, karya Dika mendapat banyak pujian dari para pengunjung karena tampak unik dan inovatif. Bahkan beberapa guru saat hadir menyatakan bahwa ide Dika sangat kreatif dalam memanfaatkan bahan yang terbatas. Dika merasa bangga karena ia bisa menunjukkan bahwa kreativitas tidak terbatas oleh sumber daya yang ada. Apa yang menjadi kunci keberhasilan Dika dalam lomba pameran karya seni? A. Dika mengikuti ide-ide yang sudah ada tanpa berkreasi. B. Dika merasa tertekan dan tidak mencoba untuk berinovasi. C. Dika mampu memanfaatkan bahan yang terbatas dengan cara yang kreatif. D. Dika hanya meniru karya orang lain yang sudah ada. E. Dika tidak memperhatikan keunikan dalam karya. Jadi di sini kita bahas mulai dari opsi A, Dika mengikuti ide-ide yang sudah ada.
tanpa kreasi. Tapi di sini Dika merasa tertantang dengan membuat model miniatur kota. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Lalu untuk opsi B, Dika merasa tertekan dan tidak mencoba untuk berinovasi, sedangkan di sini Dika berusaha membuat miniatur kota dengan bahan yang ada. Jadi jawaban yang B ini kurang tepat. Lalu untuk opsi C, Dika mampu memanfaatkan bahan yang terbatas dengan cara yang kreatif. Ini jawaban yang tepat, karena Dika menggunakan barang yang ada dengan membuat model miniatur kota. Lalu D, Dika hanya meniru karya orang lain. Di sini juga kurang tepat, karena di sini Dika berusaha membuat hal yang kreatif dibandingkan dengan siswa yang lain. Lalu opsi E, Dika tidak memperlihatkan keunikan. Juga kurang tepat ya teman-teman, karena di sini Dika berusaha menggunakan bahan-bahan yang ada dengan model miniatur yang bagus karena unik dan inovatif. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal ketujuh, pada suatu hari ada seorang anak bernama Rina yang sedang berusaha keras untuk meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Rina berasal dari keluarga tidak mampu dan untuk bisa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, ia harus bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe. Setiap hari Rina harus bangun lebih awal untuk belajar, kemudian pergi bekerja dan kembali belajar lagi setelah bekerja. Walaupun sangat lelah, Rina tidak pernah mengeluh. Dia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia jika dia tetap sabar dan terus berusaha. Namun suatu hari Rina menghadapi ujian yang sangat berat. Ibunya jatuh sakit dan dia harus merawat ibunya sambil tetap mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar. Rina merasa sangat terbebani, tetapi dia tidak menyerah. Dengan sabar dia merawat ibunya dan terus berusaha dalam studinya. Setelah beberapa bulan penuh perjuangan, Rina akhirnya berhasil meraih nilai terbaik dalam ujian dan diterima di universitas yang dia impikan. Semua usaha keras dan kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita Rina tentang kesabaran? A. Kesabaran hanya berguna ketika kita menghadapi kesulitan finansial. B. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala ujian hidup dengan hati yang lapang. C. Kesabaran hanya diperlukan ketika kita tidak memiliki banyak pilihan. D. Kesabaran tidak penting selama kita memiliki banyak uang dan waktu. E. Kesabaran akan sia-sia jika kita tidak memiliki kemampuan khusus. Kita lihat mulai dari opsi A, kesabaran hanya berguna ketika kita menghadapi kesulitan finansial. Jadi kesabaran itu juga ada dengan ketekunan ya. Jadi Rina di sini usaha bekerja paruh waktu dengan segala tantangannya, walaupun lelah. Jadi jawabannya A kurang tepat ya teman-teman. Lalu jawaban yang C, kesabaran yang diperlukan ketika kita tidak memiliki banyak pilihan, ini juga kurang tepat. Jadi kesabaran itu adalah tetap menjadi sebuah pilihan dari kita sendiri ya teman-teman. Kita berusaha untuk berjuang atau menyerah. Jadi jawaban yang C kurang tepat. Lalu dia kesabaran tidak penting selama kita memiliki banyak uang, ini juga kurang tepat. Jadi kesabaran itu berkaitan dengan perasaan. Jadi kita memiliki daya juang yang tinggi. Jadi yang D kurang tepat. Lalu kesabaran akan sia-sia jika kita tidak memiliki kemampuan khusus, ini juga kurang tepat ya. Walaupun memiliki kemampuan, tetapi kalau kita tidak memiliki ketekunan, itu kesabaran juga kurang bisa ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala ujian hidup dengan hati yang lapang. Soal yang ke-8, di sebuah desa kecil ada seorang pemuda bernama Andi yang bermimpi menjadi seorang pengusaha sukses. Setelah lulus dari sekolah menengah, Andi memutuskan untuk membuka usaha toko kelontong di desanya. Meskipun tidak memiliki banyak modal, Andi sangat bersemangat untuk memulai usahanya. Namun beberapa bulan setelah toko dibuka, Andi menghadapi berbagai tantangan. Banyak pesaing baru yang muncul dan modal yang dia miliki mulai menipis. Toko kelontongnya mengalami kerugian besar.
Andi hampir menyerah, tetapi ketabahan dalam dirinya membuat terus berjuang. Dia memutuskan untuk tidak hanya fokus pada penjualan, tapi juga memperbaiki layanan pelanggan dan memperkenalkan produk-produk baru yang lebih menarik. Dengan sabar dan tekun, Andi belajar dari setiap kegagalan dan akhirnya usaha toko kelontongnya mulai berkembang. Setelah beberapa tahun, toko Andi menjadi salah satu toko kelontong terbesar di desanya. Dia tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga menjadi teladan bagi orang lain tentang arti ketabahan dalam menghadapi kegagalan. Apa yang bisa kita pelajari dari ketabahan Andi dalam menghadapi kegagalan? A. Kegagalan adalah akhir dari segala usaha. B. Ketabahan membuat kita bisa belajar dari kegagalan dan mencoba lagi dengan baik. C. Ketabahan hanya diperlukan oleh orang yang tidak pintar. D. Ketabahan hanya berguna jika kita sudah memiliki banyak pengalaman. E. Ketabahan tidak berpengaruh pada hasil usaha. Kita bahas mulai dari opsi A, kegagalan adalah akhir dari segala usaha. Ini juga kurang tepat, jadi kegagalan itu harus kita coba terus agar sampai berhasil. Opsi B, ketabahan buat kita bisa belajar dari kegagalan ini juga tepat, karena saat kita gagal, kita berusaha untuk mencoba dengan lebih baik lagi. Terus soal yang C, ketabahan hanya diperlukan oleh orang yang tidak pintar. Ini juga kurang tepat. Jadi, setiap orang harus memiliki rasa ketabahan dalam menghadapi permasalahan ya. Ada rasa pantang menyerah. Jiwa yang pantang menyerah. Lalu D, ketabahan hanya berguna jika kita sudah memiliki banyak pengalaman. Ini juga kurang tepat. Karena ketabahan harus dimiliki oleh semua orang. Karena adanya pengalaman baru, kita tahu dan belajar lebih baik. Lalu E, ketabahan tidak berpengaruh pada hasil akhir usaha. Ini juga kurang tepat. Karena ketabahan juga ada kita memiliki daya juang dan rasa pantang menyerah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal yang ke-9, di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang anak bernama Dika yang dikenal dengan rajin dan penuh semangat. Dika berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja petani, sementara ibunya adalah penjahit rumah. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Dika memiliki cita-cita menjadi seorang dokter agar dapat membantu orang-orang yang sakit di desanya. Suatu hari musibah menimpa keluarga Dika. Ayahnya jatuh sakit dan tidak dapat bekerja di sawah. Ibunya pun terpaksa bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi ini, Dika tidak tinggal diam. Setiap pulang sekolah, ia membantu ibunya menjahit dan kadang pergi ke sawah untuk mengurus tanaman. Namun, cobaan belum berakhir. Ketika Dika sedang berjuang menyelesaikan ujian akhir sekolahnya, ibunya jatuh sakit karena kelelahan. Dika merasa sedih dan hampir menyerah, namun ia teringat pesan ayahnya. Kesabaran dan ketabahan adalah kunci keberhasilan, dan menyerah pada keadaan. Dengan semangat dan ketekunan, Dika terus belajar di sela-sela merawat orang tuanya. Ia juga mulai membuat kerajinan tangan untuk dijual demi menambah penghasilan keluarga. Perjuangan Dika membuahkan hasil, ia berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Apa nilai utama yang dapat dipetik dari kisah Dika? A. Pentingnya bekerja keras untuk mencapai tujuan tanpa memperhatikan kesehatan. B. Mengadakan bantuan orang lain tanpa berjuang sendiri. C. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan hidup. D. Mengutamakan pekerjaan daripada pendidikan. E. Mengabaikan kesulitan demi fokus pada cita-cita. Jadi di sini Dika rajin ya dan segala keterbatasan dan mewujudkan untuk menjadi seorang dokter. Lalu Dika berusaha untuk tetap bekerja keras ya, lalu dia dapatkan beasiswa. Jadi kita lihat mulai dari opsi A, pentingnya bekerja keras untuk mencapai tujuan tanpa memperhatikan kesehatan. Ini juga kurang tepat karena kita tetap harus memperhatikan kesehatan. Lalu B, mengadakan bantuan orang lain tanpa perlu berjuang sendiri. Ini juga kurang tepat. Di sini Dika berusaha ya dengan membuat kerajinan tangan untuk menambah penghasilan. Lalu C, kesabaran dan ketabahan
dalam menghadapi kesulitan hidup. Jadi, jawaban tepat adalah C. Karena saat orang sabar dan tabah, berarti memiliki rasa pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan. Lalu di mengutamakan pekerjaan daripada pendidikan ini juga kurang tepat, karena di sini jika tetap berusaha untuk mendapatkan beasiswa. Lalu E mengabaikan kesulitan demi fokus pada cita-cita ini juga kurang tepat, karena di sini selain ada rasanya mengabaikan kesulitan, dia juga adanya tekun. Nah, jadi opsi E ini kurang ada rasanya ketekunan. Jadi di ini juga ada rasa tabah dan pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal terakhir, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang anak bernama Bima. Bima dikenal sebagai anak yang rajin dan pantang menyerah. Suatu hari, desa mereka mengalami kekeringan panjang. Semua warga mulai khawatir karena ladang-ladang mereka tidak menghasilkan panen yang cukup. Bima yang setiap hari membantu orang tuanya di ladang merasa sedih melihat kondisi ini. Namun Bima tidak mau menyerah. Ia terus membantu ayahnya yang menggali sumur di dekat ladang meskipun banyak warga desa yang mulai menyerah dan meninggalkan pekerjaan mereka. Saat menggali sumur, Bima sering menghadapi batu besar yang sulit dihancurkan. Namun ia tetap bekerja keras sedikit demi sedikit menghancurkan batu tersebut dengan palu dan pahat. Seminggu bekerja, akhirnya sumur itu mengeluarkan air. Seluruh warga desa pun merasa kagum dan berterima kasih kepada Bima serta keluarganya. Bima mengatakan kepada warga desa, kesabaran dan ketabahan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan. Perkataan itu menjadi motivasi bagi warga desa untuk tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Apa saja sikap yang ditunjukkan oleh Bima dalam cerita tersebut yang mencerminkan nilai kesabaran dan ketabahan? Pilih lebih dari satu jawaban. A. Bima terus bekerja meskipun menghadapi kesulitan dalam menggali sumur. B. Bima mengajak warga desa untuk pindah ke tempat lain yang lebih mudah mendapatkan air. C. Bima tidak menyerah meskipun banyak warga desa yang mulai putus asa. D. Bima mencari cara lain yang lebih mudah daripada menggali sumur. E. Bima memotivasi warga untuk tetap semangat dan tidak menyerah. Kita lihat mulai dari opsi A, Bima terus bekerja meskipun menghadapi kesulitan dalam menggali sumur. Jadi di sini kita lihat mulai dari di sini ada saat Bima menghadapi batu besar dan sulit dihancurkan, ia tetap bekerja keras. Jadi jawaban yang tepat. Lalu B, Bima mengajak warga desa untuk pindah ke tempat lain. Nah, ini kurang tepat ya, karena walaupun di sini ada batu atau ada permasalahan, dia tidak meninggalkan tempatnya ya, tapi berusaha menghancurkan batu tersebut. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Lalu C, Bima tidak menyerah meskipun banyak warga desa yang mulai putus asa. Ya, ini jawaban yang tepat karena di sini adalah Bima walaupun ada batu yang besar, dia tetap berusaha ya, walaupun di sini ada yang meninggalkan pekerjaan mereka. Jadi jawaban yang C tepat ya teman-teman. Lalu di Bima mencari cara lain yang lebih mudah daripada menggali sumur. Nah, di sini Bima tetap menghancurkan batu tersebut. Jadi jawaban yang di kurang tepat ya. Di Bima tetap berusaha keras, tidak ada usaha yang mudah. Jadi Bima memotivasi warga desa untuk tetap semangat dan tidak menyerah. Ini jawaban yang tepat. Karena di sini Bima berkata, kesabaran dan ketabahan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan. Jadi jawaban yang tepat adalah ACE. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di channel kami agar channel kami berkembang di setiap harinya. Terima kasih.